Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku sekalian, saat ini perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan ini yaitu penerapan restoratif justice atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan. Masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Berikut keadilan restoratif pada perkara tindak pidana ringan. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana seperti pencurian, penipuan, penggelapan dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian keadilan restoratif pada perkara anak. Penerapan keadilan restoratif bagi anak sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang salah satu substansinya mengatur tentang kewajiban untuk melakukan upaya diversi bagi anak. Kemudian keadilan restoratif pada perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Penerapan keadilan restoratif bagi perkara perempuan dalam pemeriksaan perkara hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban atau saksi tidak berdaya, dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban atau saksi. Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim dilarang melakukan 4 hal, yaitu menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum,
membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat tradisional, dan praktek tradisional lainnya, maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender, mempertanyakan dan atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku, dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender atau pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki. Selain hakim dilarang 4 hal tersebut, hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berkewajiban mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender, menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non-diskriminasi, dan mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi. Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum, dan atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum. Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian, putusan hakim menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender. Sedangkan penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan implikasi di masa yang akan datang dengan pendekatan keadilan restoratif. Dalam memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, hakim harus mempertimbangkan tentang kerugian yang dialami oleh korban dan dampak kasus serta kebutuhan untuk pemulihan bagi korban. Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang hak-haknya tentang restitusi dan kompensasi. Pengadilan wajib menyediakan daftar pekerja sosial profesional dengan berkoordinasi kepada dinas sosial setempat. Terhadap perempuan berhadapan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan, maka hakim wajib memerintahkan kehadiran pendamping. Pengadilan wajib menyediakan daftar pendamping bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pendapat ahli seperti psikiater, dokter, psikolog, dan keluarga melalui pengisian formulir penilaian personal yang disediakan di meja pelayanan terpadu satu pintu. Hakim dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum dapat memerintahkan untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audiovisual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain. Kemudian keadilan restoratif pada perkara narkotika. Penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap perkara narkotika hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian 1 hari. Syarat dapat dilakukannya keadilan restoratif pada perkara narkotika yaitu
pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional, ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan perincian sebagai berikut. Panitra memastikan bahwa jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan pasal 103 ayat 1 dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jaksa melampirkan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu. Jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, maka hakim pada saat persidangan dapat memerintahkan kepada jaksa untuk melampirkan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu. Kemudian hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restoratif. Majelis hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan atau lembaga rehabilitasi sosial yang disediakan oleh pengadilan yang berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional. Sahabatku sekalian, demikian tentang penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.